Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen ya, teman-teman. Baik, apa sudah terlihat? Sudah, Mbak. Terima kasih. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Mayrovia Syanuwada dengan NIM 2040624439. Izin mempresentasikan hasil research saya yang berjudul Pokok-pokok Gerilya, Fundamentals of Guerrilla Warfare, dan pertahanan Republik Indonesia di masa lalu dan yang akan datang. Nah, langsung saja ke materi. Yang pertama adalah mengenai identitas buku. Judul buku adalah Pokok-pokok Gerilya, Fundamental of Guerrilla Warfare, dan pertahanan Republik Indonesia di masa yang lalu dan yang akan datang. Penulisnya adalah Dr. A. Nasution. Penerbitnya merupakan Narasi, kota terbitnya di Yogyakarta, tahun terbitnya yaitu tahun 2012, cetakan pertama. Nah, di sini terdapat dua ISBN. Yang pertama ISBN 10 yaitu 97916830118, dan yang kedua adalah ISBN 13 yaitu 9789791683012. Tebal halamannya yaitu 368 halaman. Adapun bab dari pokok-pokok gerilya ini terdapat 3 bab, yaitu pertama mengenai pokok-pokok gerilya, yang kedua mengenai gerilya dan perang kita yang akan datang, dan yang ketiga mengenai instruksi-instruksi gerilya yang terpenting, yaitu tahun 1948 sampai 1949. Untuk bab yang pertama yaitu menjelaskan mengenai pengertian perang gerilya. Perang gerilya yang merupakan perang seluruh rakyat semesta. Selain itu, pada bab ini dijelaskan mengenai strategi dan persiapan dalam perang. Di bagian subbab ke-12 terdapat penjelasan mengenai perang anti-gerilya. Arti dalam perang gerilya bukan hanya perang militer saja, namun dukungan rakyat juga merupakan hal yang wajib dalam meraih kemenangan. Selain itu, pada bab ini dijelaskan mengenai kaum gerilya harus disiplin berlatih, mengorganisir, mempelajari taktik bertempur, serta pelajaran mengenai ilmu ketentaraan. Siasat gerilya mengikat musuh, melelahkan, memeras darah dan keringat musuh. Salah satu siasat dan taktik muncul dan hilang sesuai waktu dan keadaan yang tepat. Ketika musuh maju dan terus menyerang, maka akan mundur dan menghilang. Nah, ketika musuh lelah, barulah kita tiba-tiba muncul dan menyerang. Kemudian, usaha dalam politik, ideologi, sosial, ekonomis, dan psikologis menjadi satu kesatuan daya upaya. Nah, di bab ke-12 yang menjelaskan mengenai perang anti-gerilya bertujuan untuk memisahkan rakyat dari gerilya dan menghapus gerombolan-gerombolan gerilya. Salah satu pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia yang menggunakan taktik gerilya adalah PKI dan DITII. Yang selanjutnya adalah pada bab kedua. Pada bab kedua, memaparkan mengenai pandangan penulis dalam persiapan perang gerilya di masa mendatang. Melihat kondisi geografis dan luas wilayah, maka perlu adanya pembentukan tenaga angkatan perang udara, laut, dan darat yang kuat untuk mengintai seluruh wilayah Nusantara. Selain itu juga dibentuk Komando Kesatuan Teritorial yang bersifat desentralis. Kemudian pada bab terakhir atau bab ketiga, yaitu mengenai arsip dan dokumen-dokumen yang berisi mengenai instruksi-instruksi penting perang gerilya yang pernah dilakukan di Indonesia, seperti maklumat pemerintahan militer, instruksi MBKD nomor 1 mengenai cara pemerintahan gerilya, instruksi pokok mengenai pertempuran-pertempuran gerilya,
instruksi, non-kooperasi, dan sebagainya. Selanjutnya adalah mengenai kelebihan dan kekurangan buku. Nah, yang pertama adalah kelebihan buku. Dr. Ahana Nasution menulis buku ini menggunakan sudut pandang Indosentris sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya. Nah, buku ini dijelaskan secara jelas dan terperinci mengenai strategi, taktik, dan siasat dalam perang gerilya. Bahkan, bukan hanya mengenai strategi perang saja, tetapi juga mengenai keberhasilan dan kegagalan taktik selama perang gerilya berlangsung. Yang kedua adalah memaparkan mengenai pendapatnya mengenai persiapan diri dalam menghadapi perang gerilya di masa mendatang yang menambah pengetahuan pembaca. Nah, di sini pembaca akan mendapat pengetahuan lebih mengenai langkah apa yang harus dipersiapkan dalam menghadapi musuh yang dapat menyerang negara kapanpun. Selain itu, melalui karya ini, Nasution juga memberikan suatu dasar penting mengenai strategi pertahanan negara berikut dengan rancangannya. Jadi tidak heran rasanya bila buku ini menjadi rujukan banyak pembelajar militer di dunia. Salah satunya adalah West Point di Amerika yang merupakan akademi militer di Amerika Serikat. Buku ini juga lengkap dengan daftar singkatan dan lampiran foto-foto yang menarik yang sangat menarik pembaca. Selanjutnya adalah mengenai kelemahan buku. Kelemahan buku ini yaitu ukuran font yang tidak merata, terutama pada bagian bab ketiga. Terdapat perbedaan font penulis antara pembukaan bab dengan instruksi yang dijelaskan. Buku ini juga lebih menceritakan ke diri Nasution, sehingga seolah memberikan kesan bahwa hanya Nasution yang memberikan strategi peran. Selain itu, terdapat beberapa kata yang kurang tepat dengan kalimat, seperti pada kalimat seandainya tiap panglima mempunyai cuma beberapa batalion itu di tim. Kata tersebut penulis rasa kurang tepat. Kata mempunyai cuma dirasa kurang tepat. Nah, mungkin seharusnya kata cuma lebih baik dihapuskan. Kesimpulannya adalah secara keseluruhan buku ini sangat bagus dan menambah pengetahuan pembaca mengenai perang gerilya dan sejarah Indonesia. Buku ini sangat layak untuk menjadi bahan rujukan pembelajaran baik akademi militer, luar negeri maupun dalam negeri, serta sumber belajar sejarah bagi jenjang sekolah lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, dipersilakan. Baik, silakan Mbak Istiqomah Nurul. Baik, dari presentasi Mbak Maya tadi tentang resensi pokok-pokok gerilya, menurut Anda buku ini masuk historiografi era apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut penulis, buku ini termasuk historiografi Indonesia masa revolusi atau nasional, di mana nasionalisme mendominasi pada karya ini. Jadi hasil tulisan dari buku ini tuh runtut. Maksudnya tidak hanya menceritakan alur cerita yang panjang, tetapi menuliskan sebab akibat terjadinya suatu peristiwa sesuai dengan fakta yang ada. Karena kan buku ini ditulis sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan dari Dr. Ahana Nasution yang terlibat langsung dalam perang tersebut. Terima kasih. Apa ada tanggapan, Mbak Nurul? Iya, bisa dimengerti. Terima kasih. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dilanjutkan.